Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas khusus tentang HP Samsung, terutama di bagian fitur-fiturnya yang dimana biasanya ketika baru beli, secara default fitur ini tuh nggak aktif atau aktif tapi cuma sebagian aja. Padahal sebenarnya kalau kita bisa memaksimalkan fitur dalam HP Samsung ini akan sangat membantu banget dalam mempermudah aktivitas sehari-hari kita. Sebagai catatan, fitur yang akan Mimin bahas pada kesempatan kali ini mungkin tidak terdapat di semua tipe HP Samsung. Perangkat yang menemani Mimin pada kesempatan kali ini yaitu ada Samsung S22 Ultra. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita mulai pada fitur yang pertama, yaitu ada yang namanya Notification History. Fungsi dari fitur ini adalah untuk menyimpan histori atau riwayat notifikasi yang mungkin nggak sempat kita lihat dan udah keburu kehapus. Pasti pernah dong ya kita tiba-tiba mencet clear all. Kemudian baru sadar ada notifikasi penting yang nggak sempat dibaca. Nah, kalau fiturnya udah nyala, kita jadi bisa lihat ada notifikasi apa aja yang pernah masuk. Untuk aktifinnya gampang banget, kita bisa masuk ke menu setting, habis itu pencet bagian notifikasi, geser ke paling bawah, nanti ada tulisan Advanced Setting, dan pilih Notification History. Kalau udah aktif, semua notifikasi yang masuk nanti bakal bisa kita lihat dan kerekam seperti sekarang ini. Berikutnya masih terkait dengan notifikasi juga, yaitu ada yang namanya Notification Detail on Lock Screen. Berfungsi untuk menampilkan secara detail di bagian lock screen. Ini tergantung kebutuhan aja sih. Tapi kalau Mimin masih ngerasa kurang kalau misal notif di lock screen itu cuma tampil icon doang dan harus kita tap dulu baru bisa terlihat secara penuh. Nah, yang membuat pengen ganti juga caranya gampang banget. Kita tinggal masuk ke bagian setting, habis itu pilih bagian notification, terus nanti di bagian bawah ada yang namanya notifikasi pop-up style. Secara default ini ada di settingan brief, tapi kalau mau kita ganti bisa ke details kayak gini. Kalau udah, setiap kita buka lock screen ada notifikasi langsung kelihatan secara lengkap tanpa harus kita tap ikonnya lagi. Selanjutnya ada yang namanya swipe down notification. Pernah nggak sih kalian ngerasa kesulitan untuk buka quick setting atau panel notification karena harus swipe dari pojok atas, terutama bagi kalian yang memiliki ukuran tangan lebih kecil? Kalau pernah, sebenarnya ada cara gampang biar kita bisa swipe ke bawah dari bagian mana aja di layar. Cara aktifinnya, kita tinggal masuk ke bagian setting, lalu ada home screen, geser ke bawah sampai ketemu pilihan swipe down for notification panel. Dan sekarang setiap kita di halaman depan mau buka notification panel jadi lebih gampang, tinggal swipe ke bagian bawah aja kayak gini. Selanjutnya ada yang namanya Labs Feature. Masuk ke bagian Advanced Feature atau fitur lanjutan kalau handphonenya disetting dalam bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa poin yang bisa memudahkan untuk pemakaian sehari-hari. Salah satunya yang harus dimanfaatkan banget adalah bagian Labs. Menu ini berisikan fitur-fitur eksperimental dari Samsung yang mungkin tidak bekerja 100% secara benar, tapi sebenarnya sangat berguna. Salah satu yang Mimin suka itu ada yang namanya multi-window atau split screen untuk semua aplikasi. Ini sangat berguna karena membuat semua aplikasi yang normalnya nggak mendukung jadi bisa dibuka dalam tampilan lebih kecil seperti split screen. Contoh gampangnya yaitu ada YouTube yang normalnya harus terbuka secara layar penuh. Kalau opsi ini dinyalain, kita bisa nonton kayak sekarang ini. Jadi lebih kecil dibagi split screen dan bukan picture in picture. Jadi dalam satu aktivitas, kamu masih bisa nonton YouTube sekaligus dengan searching-searching atau kegiatan lainnya. Selanjutnya ada yang namanya One Hand Mode. Mimin kurang ngerti sih kenapa Samsung secara default fitur ini tuh nggak diaktifin. Padahal seharusnya bisa berguna banget buat banyak orang. Dengan diaktifin opsi ini, user bakal jadi lebih gampang untuk pakai HP dengan satu tangan, apalagi pada perangkat yang besar. Kalau Mimin sih suka pakai mode gestur karena tinggal swipe ke arah bawah aja kayak gini, terus bisa kita geser ke kiri atau ke kanan. Masih di bagian advanced feature tadi, ada yang namanya side key. Siapa nih yang pada awal pakai HP Samsung masih suka kagok kalau pengen matiin HP-nya tapi pas pencet tombol power malah kebuka Bixby? Nah, dengan ganti fungsinya di menu ini, tombol power kembali ke hakikat awalnya, yaitu buat matiin handphone atau buat nge-restart. Dan satu lagi atau pengaturan terakhir yang bakal Mimin bahas di video ini adalah untuk mengaktifkan RAM+. Untuk cara ngaktifinnya, kita pergi ke bagian baterai and device care atau perawatan perangkat dan baterai.
Dan di sini kita pencet bagian memori dan bakal muncul menu seperti sekarang ini. Secara default RAM Plus sebenarnya udah aktif, tapi biasanya hanya separuh dari kemampuan maksimalnya. Defaultnya itu cuma disetel di 4 GB. Padahal secara maksimal itu bisa sampai 8 GB. Kalau kita ganti ke 8 GB nanti diharuskan untuk merestart HP ya. Itulah kenapa setiap Mimin nyobain atau ganti HP Samsung baru, ini adalah settingan pertama yang bakal Mimin maksimalin. Ya, jadi itu tadi settingan-settingan penting yang sebenarnya sederhana, tapi menurut Mimin perlu banget untuk diaktifin, supaya kita bisa mendapatkan experience terbaik dari handphonenya. Dari semua yang tadi Mimin sebutkan, mana menurut kalian yang paling keren dan mana yang paling berguna? Apa aja yang kamu baru tahu dan apa aja yang kamu udah tahu? Silakan tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyimak sampai akhir. By the way, kalau kamu sedang mencari gadget yang bagus, di toko gadget bagus aja. Insya Allah kami adalah profesional dan amanah. Kami juga menawarkan konsultasi secara gratis untuk membantu kamu memilih gadget sesuai dengan keinginan kamu. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa juga cek Instagram kami di @tokogadgetbagus.id dan Tokopedia kami di Toko Gadget Bagus. Ada banyak sekali gadget yang tersedia di toko kami, dari barang baru hingga barang second. Bersama kami, kamu bisa memilih HP online aman tanpa khawatir tertipu. Selamat berbelanja ya teman-teman, sampai bertemu di lain kesempatan. Barakallahu fikum.